Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Halo, gua Angga. Video kali ini gua berbeda. Gua mau bahas series yang berjudul Narcos, rilis tahun 2015 dan tamat di tahun 2017. Ada 3 season. Dalam satu video berisi 2 episode. Gua jamin membahas alurnya sedetail mungkin, ringkas dan tidak bertele-tele. Dan inilah Narcos. Así que más bien seamos amigos, pues. Pada episode pertama di season 1 Narcos berlatar pada tahun 1989 di Kolombia, yang dimana tahun itu alat komunikasi belum canggih seperti sekarang. Orang-orang kaya raya saja yang bisa memiliki telepon satelit. Salah satu cara untuk menyadap telepon ini adalah terbang menggunakan pesawat untuk melacaknya, dan itu pun tidak bisa memberikan lokasi secara spesifik. Harus ada tim di darat yang memastikan. Seperti yang dilakukan Amerika sekarang sedang menyadap salah satu bandar narkoboy yang disebut Poison. Setelah mendapatkan informasi, Poison akan mengadakan pesta di La Dispensaria. Informasi ini lalu dibagikan kepada Steve Murphy, anggota DEA, BNN-nya Amerika. Karena DEA ini dibatasi gerakannya jika berada di negara lain. Jadi, Steve melaporkan informasi ini kepada Kolonel Carrillo, ketua Search Block, yang pada saat malam itu sedang ngopi sama rekan Steve bernama Javier Pena. Pena dikenal sebagai orang brengsek. Belum tahu pasti sih brengseknya tuh seperti apa. Malam itu pesta sudah digelar. Poison dikenal sebagai pembunuh bayaran lokal, mendapatkan julukan Sicario. Korban yang telah dia tumbangkan mungkin mencapai ratusan. Carrillo sudah berangkat bersama timnya untuk menyerbu, dan mereka pun sampai di tujuan. Aksi pun dilakukan. Kita mundur dulu sebelum kejadian di awal bagaimana ceritanya. Kala itu, Amerika sedang dipimpin oleh Presiden Richard Nixon. Dia ini dekat dengan Jenderal Chili, yaitu Pinochet. Richard menganggap dia adalah orang baik karena nggak suka komunis. Namun nyatanya, dia telah membunuh ribuan orang ketika diberi kekuasaan oleh Amerika. Di sisi keburukannya, Pinochet melakukan hal baik untuk negerinya. Pada tahun 1973, kala itu Chili sedang berkembang menjadi negara pembuat dan pusat ekspor coca terbesar di dunia. Kita diperlihatkan lab pembuatan coca yang dimiliki oleh Mateo Moreno. Lab ini diserbu oleh pasukan militer Pinochet. Pinochet telah menghancurkan 33 lab dan menangkap ratusan bandar. Bukan hanya menangkap, tapi juga dieksekusi, seperti yang dilakukan saat ini. Dari banyak orang ditembak dan tewas, Mateo selamat karena peluru tidak mengenainya dan dia berpura-pura mati. Mateo menjadi orang yang tersisa. Selama berbulan-bulan, dia telah mencuri resep dari bosnya. Dan kini, Mateo akan meninggalkan Chili menuju Peru. Soy narcotraficante, que es peor. ¿Narcotraficante? Sí, narcotraficante. Pada saat itu, coca baru saja ditemui dan dipelajari. Pengaruh obat ini cukup kuat. Pecandu akan memilih coca daripada makanan. Hal ini sudah dibuktikan pada tikus. Mateo yang hebat dan pintar, dia tahu celah untuk memasarkan produknya. Jadi dia pergi ke Kolombia untuk menyelundupkan barangnya. Kita dikenalkan pada satu keluarga Ochoa yang kaya raya. Keluarga penyelundup narkoboy, Jorge Ochoa dan Fabio Ochoa. Mateo yang tahu bahwa kehidupan mewah dan bergelimang harta, dan itu adalah kelemahannya mereka. Lalu salah satu penyelundup lain bernama Jose Rodriguez Gacha. Dia mendominasi rute penyelundupan emerald, namun dia orang yang keras dan bisa menghancurkan mitranya sendiri kapanpun. Jadi Mateo memilih orang ketiga sebagai penyelundup kokanya, yaitu Pablo Escobar. Pablo dikenal sebagai penyelundup handal. Dia menguasai setengah polisi kota Medellin, namun tidak untuk DAS, FBI-nya Kolombia. Ketika akan melakukan aksinya menyelundupkan barang, rombongan Pablo dihentikan oleh DAS di perbatasan. Biasanya Pablo lancar melalui jalur ini karena dia sudah bekerja sama dengan polisi bernama Felipo. Namun dia sudah ditangkap. Semua anggota DAS ini tuh kenal siapa Pablo Escobar, dan sebaliknya Pablo juga mengenali semua anggota DAS di sini. Kolonel Jose Luis Herrera yang menghentikan Pablo. Jose kaget, dia tahu namanya
istrinya, juga anggotanya. Padahal tidak ada yang menyebutkan nama. Gak gentar dengan sedikit ancaman dari Pablo, Jose tetap ingin memeriksa barang-barang bawaan Pablo. Salah satu anggota DAS yaitu Nacho meminta dokumen pengiriman ini, tapi Pablo malah menyebutkan nama anak Nacho. Gak cuma dia doang yang disebut anggota keluarganya, yang lain juga disebut satu persatu oleh Pablo, yang membuat semua anggota DAS di tempat agak gempar. Sudah mulai ketakutan. Dengan lantang Pablo bicara. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Dan akhirnya Pablo diizinkan lewat. Pada malam hari di bar, Pablo sudah ditunggu oleh Mateo bersama Gustavo tangan kanan Pablo. Mateo sebelumnya sudah menjelaskan kepada Gustavo produk yang dia bawa. Gustavo cukup yakin dengan barang Mateo. Mateo juga mengklaim barang ini mahal harganya. Di Peru $10 per gram. Pablo yang memiliki sudut pandang luas kurang yakin dengan tawaran Mateo. Kita pindah dulu ke Miami pada tahun 1979 ketika Steve masih muda bersama rekannya bernama Kevin yang lagi mengejar pengedar. Di malamnya, Steve merayakan keberhasilannya tadi siang, dan disinilah Steve pertama kali bertemu dengan perempuan yang akan menjadi istrinya bernama Connie. Pablo dan Gustavo mengunjungi lab milik Mateo di Peru. Di sini adalah tempat pembuatan pasta Peru untuk memastikan dan ingin tahu barang yang telah dia ceritakan sebelumnya. Semua proses pembuatan masih manual, masih organik dengan alat-alat yang seadanya. Tapi Pablo tertarik dan membelinya sebanyak 5 kg. Mereka mempersiapkan untuk akomodasi. Pablo membeli 3 mobil kecil di hari yang sama. Pablo sambil menghitung hasil yang akan didapatkan jika berhasil menjual, yaitu $540.000. Easiest money he ever made. Pada tahun 1979 di kota Medellin, Pablo nggak mau membuang waktu. Dia membangun lab pertamanya di sini untuk membuat coca, yang bahan utamanya adalah pasta Peru. Jadi semua pasta itu diolah di sini, dan Mateo yang menjadi penanggung jawab dari lab pertama yang dibuat oleh Pablo. Dan inilah cerita bagaimana mulanya kesuksesan Pablo membangun kartel. Kesuksesan Pablo ini ada campur tangan ibunya, Hermilda, dan juga dukungan istrinya, Tata Escobar. Hermilda membuat jas yang cukup untuk menyelundupkan 5 kg coca. Lalu Gustavo dan Lion datang. Lion adalah orang yang akan menyelundupkan coca ke Amerika. Lion adalah salah satu orang yang berhasil menyelundupkan coca ke Amerika, dan dia memiliki koneksi dengan Carlos Lehder. Lion membuatnya menjadi lebih mudah untuk Pablo karena dia telah berhasil menerbangkan coca ke Amerika lebih dari 20 kali, dan membuat Pablo yang tadinya menyelundupkan pasta Peru menggunakan mobil kecil kini menjadi truk. Penyelundupan ini tuh cukup mudah karena ditumpuk bersama dengan kentang. Tidak ada kecurigaan, jadi melalang buana saja. Artinya Pablo sekarang tuh udah banyak mencetak uang. Lion semakin lihai dan hebat. Kini nggak cuma dirinya doang yang terlibat, tapi melibatkan pilot dan banyak wanita diperdayakan olehnya. Spesial untuk wanita hamil karena aturan di Amerika wanita hamil tidak boleh digeledah. Selama 1980-an penerbangan keluar dari Bogota dipenuhi oleh kurir. Tidak ada pemeriksaan ketat pada saat itu karena Amerika teralihkan fokusnya pada daun haram. Setelah itu coca semakin menyebar penyelundupannya, dari mulai ikan, sepatu, apapun itu yang penting bisa diekspor. Gak berhenti di situ ambisi Pablo. Dia membeli pesawat yang akan diberi kepercayaannya kepada Carlos. Carlos akan menjadi kurir lintas udara karena sebelumnya dia itu penyelundup daun haram. Sebelum ditangkap polisi Amerika, Carlos bisa membawa 1.300 kg di pesawatnya. Dari semua perjalanan Pablo ketika berawal bertemu dengan Mateo, Pablo berhasil menciptakan rutenya sendiri untuk pengiriman udara dari Kolombia ke Amerika. Lalu Pablo memperbesar lab yang berada di hutan, dan dia membawa 2 wanita penghibur untuk Mateo. Karena nggak enak badan, Mateo nggak minat. Pablo menjelaskan kepada Mateo kini dia akan membangun lab dengan penuh fasilitas bagus. Ada gesekan di sini. Mateo nggak terima Pablo semena-mena pada labnya. Kesuksesan Pablo sudah mulai terdengar. Keluarga Ochoa, Rodriguez, Lion, Gustavo, Mateo, dan Pablo, mereka melakukan pertemuan. Ochoa dan Rodriguez ingin terlibat dalam bisnis Pablo. Mereka ingin menjual barang mereka ke Amerika dengan menggunakan jasa Pablo, dan Pablo akan meminta 35% dari setiap penjualan. Así que más bien seamos amigos, pues.
Pada tahun 1980-an, DEA berhasil menemukan koka 60 kg. Namun itu bukan pencapaian karena Pablo membiarkan kehilangan 60 kg untuk 600 kg yang lolos. Produk Pablo masuk ke membanjiri Amerika, tepatnya di Miami. Banyak orang kecanduan dan timbul kekerasan. Saking banyaknya masalah di sini, orang-orang Kolombia yang hidup di Miami seperti gelas plastik yang sekali pakai. Bahkan dalam kurun waktu dekat, rumah sakit sudah tidak bisa menampung banyak mayat, jadi menyewa truk untuk mayat akibat perang narkoboy. Dan remaja yang berhasil ditembak Steve saat itu adalah anak di bawah umur. Saat malam hari, Mateo ingin bertemu dengan Pablo, tapi tak kunjung datang. Dia ingin menegosiasi ulang soal kesepakatan dengan keluarga Ochoa dan Rodriguez. Mateo nggak terima dengan keputusan sepihaknya Pablo, karena memang Pablo memanfaatkan Mateo. Gustavo memperingati Mateo agar hati-hati dalam bertindak. Dan besoknya sesuatu terjadi pada pengiriman. Tiba-tiba truknya Pablo diberhentikan oleh Kolonel Jose. Dia langsung bertanya soal isi ban serep. Gustavo mendapatkan kabar kalau barang-barang pengiriman Pablo itu hilang begitu saja. Pablo awalnya nggak percaya karena dia telah menyuap seluruh polisi dan tidak mungkin itu terjadi. Gustavo bilang mungkin saja Jose telah berubah. Mendengar itu, Pablo langsung pergi sendirian menuju kantor DAS. Jadi ternyata selama ini Jose bekerja sama dengan Pablo. Jose ingin nego soal uang. Pablo nggak takut sama sekali, bahkan dia di sini ditangkap dan difoto. Lalu Pablo kembali menemui Jose. Jose bilang dia ingin naik upahnya karena dia mengetahui pengiriman Pablo selama ini menghasilkan 4 juta dolar lebih. Tapi upah yang didapatkan oleh Jose hanya 150.000 dolar. Pablo langsung deal, bahkan dia akan memberikan 1 juta dolar, tapi dengan syarat Pablo ingin tahu siapa yang membocorkan informasi ini kepada Jose. Dan ternyata Mateo lah yang berkhianat. Mateo nggak cuma berkhianat begitu aja, jadi selama ini dia juga menyelundupkan kokanya sendiri ke Miami. Bandar Mateo bernama German Javasta yang akan mengirimkan barang 1.200 kg, dan yang membeli barang tersebut adalah Steve. Bukan untuk dijual lagi, melainkan menjadi jebakan. Namun karena Pablo sedang mencari Mateo dan jaringannya, dan akhirnya terjadi sesuatu. Get down! Pelaku penembakan bernama Laquika yang telah menewaskan German dan Kevin. Tapi anehnya, pengadilan Amerika membebaskannya hari itu juga dengan alasan membayar ganti rugi sebesar 2 juta dolar. Dan dari tahun 1979 sampai 1984 telah terjadi pembunuhan lebih dari 3.000. Amerika tidak peduli dengan korban berjatuhan, yang mereka pedulikan adalah uang. Karena setiap tahun miliaran dolar Amerika pindah ke Kolombia. Saat itu Presiden Ronald Reagan sedang memimpin Amerika, bertemu dengan kelompok pengusaha kuat di Amerika, yang dimana mereka tuh takut melemahkan ekonomi di Amerika gara-gara Kolombia. No, Pablo, no. Akhirnya Mateo ditemukan dan dikirim ke akhirat oleh Pablo, juga 2 anggota DAS yang terlibat. Dari semua kejadian itu, Steve Murphy bertekad untuk menuntaskan kejahatan Pablo dengan berangkat menuju Kolombia bersama istrinya. Dan kita kembali ke tahun 1989, lanjutan dari yang awal. Polisi dan Steve melakukan olah TKP. Poison telah dinyatakan tewas, juga ada beberapa nama penting yang tewas juga. Kabar ini pun tersebar dan Pablo juga mengetahuinya. Pablo bilang kepada anak ibuahnya, siapapun yang bisa melenyapkan Steve Murphy akan mendapatkan 500.000 dolar. Nah, episode 1 tuh selesai dan kita akan lanjut ke episode 2. Like dulu dan subscribe juga, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Udah? Oke, kita lanjut. By the time I left Miami, Americans were doing a couple hundred tons of cocaine every year. Selama perjalanan Kolombia dan Amerika, Carlos menghabiskan banyak waktu. Jadi dia membeli pulau di Bahama untuk transit. Dan sedangkan Pablo membangun super lab di tengah-tengah hutan Amazon yang dia bangun seperti perkampungan. Pablo juga membawa ilmuwan untuk mencairkan coca menjadi minuman Coca-Cola. Dan masalah besar pun muncul, yaitu uang. Uang Pablo terlalu banyak dan berbentuk cash. Ini berbahaya karena Pablo hanya memiliki satu perusahaan taksi kecil yang hanya memiliki 3 taksi, tapi penghasilannya setahun 5 juta dolar. Hal ini bisa saja terendus oleh pemerintahan. Pablo memperluas pencucian uang, tapi meskipun demikian, uang terus berdatangan dengan jumlah yang besar. Lalu, apa yang dilakukan Pablo?
¿Cómo así? Entierre la plata y déjese de pendejadas. Pablo benar-benar melakukannya, mengubur uang-uangnya di lapangan, di plafon, bahkan di sofa ibunya ditaruh $1 juta cash, dan akuntan Pablo yang disebut Blackbird menyimpan informasi keberadaan uang Pablo Escobar dikubur. Dan kita beralih ke suatu kelompok bernama M19 yang dipimpin oleh Ivan Torres, tangan kanannya Aliando dan pacarnya Elisa. M19 adalah kelompok gerilya beranggotakan mahasiswa. Mereka merencanakan penculikan. Awalnya mereka berencana menculik keluarga Escobar, tapi kata Ivan, dia tidak memiliki masalah dan juga Pablo baik sama orang miskin. Jadi dia menargetkan keluarga Ochoa dan menculik Marta Ochoa pada tanggal 13 Maret tahun 1981. Tanggal dan tahun itu adalah pertepatan penerbangan Lion yang ke-100 dan Steve bersama Connie istrinya sampai di Kolombia. Steve masuk ke Kolombia tidak semudah yang mereka pikir. Mereka tertahan di kantor maskapai. Alasannya karena mereka membawa kucing dan lisensinya bermasalah. Sementara Pablo sedang kampanye. Dia benar-benar ingin menjadi presiden Kolombia. Pablo bertemu dengan Valeria, seorang presenter acara TV. Dia ini menjadi simpanannya Pablo. Dan Steve bersama Connie masih menunggu selama berjam-jam untuk kepastian. Lalu di TV muncul berita menampilkan Pablo yang sedang kampanye. Pablo disebut Robin Hood Kolombia, ya karena sering bagi-bagi uang kepada rakyat miskin. Ini juga upaya untuk menghabiskan uangnya dan mendapatkan dukungan dari warga. Petugas bandara pun datang. Ternyata kucingnya tuh nggak masalah. Dia datang hanya meminta paspornya Steve doang. Setelah itu difotokopi dan ya untuk dikirim ke Pablo. Sementara Pena, rekan Steve, dia ternyata dipanggil brengsek karena sering tidur bersama wanita, lebih tepatnya pelacur, dengan dalih untuk mencari informasi. Lalu Pena bertemu seseorang yang memberikannya sebuah tape recorder. Dalam tape itu, rekaman tentang membahas Marta Ochoa dan M19, juga rencana pertemuan. Besoknya, Steve sampai di kedutaan Amerika. Pertama kali bertemu dengan Pena, dan dia diperkenalkan oleh Pena di kantor. Lalu bertemu dengan duta besar. Pena menghadap ternyata menjelaskan soal Marta Ochoa yang diculik oleh M19, juga pesta yang diadakan di Medellin. Pena meminta berkas M19 untuk informasi juga untuk izin pergi ke Medellin. Keesokan harinya, Steve dan Pena pergi menuju Medellin, kampung halaman Pablo Escobar. Tujuan pertama ke sekolah Carlos Holguin, markasnya Kolonel Carrillo. I want you to meet our new DEA, Steve Murphy. Carne fresca. Lalu mereka menuju hotel mewah bernama Las Margaritas, tempat pertemuan para bandar narkoboy. Mereka melakukan pengintaian di sini, memotret seluruh bandar-bandar termasuk Pablo. Pertemuan ini adalah untuk membangun kartel. Peristiwa penculikan Marta Ochoa adalah momentum untuk Pablo menunjukkan kekuatannya dan dirinya yang akan memimpin kartel. Setelah rapat selesai, pesta diadakan. Ya, perempuan yang pernah berhubungan dengan Pena dijadikan informan bernama Helena. Pena tahu informasi ini darinya. Sore hari rapat dan acara selesai. Seharusnya Pena bertemu dengan Helena di sini, tapi dia tidak kunjung datang. Ternyata dia masih melayani Rodriguez. Sedikit ngobrol, Helena ingin tahu basa-basi aja apa yang dilakukan ketika rapat. Tiba-tiba Rodriguez wajahnya berubah. Pena yang khawatir mengajak Carrillo untuk mencari Helena karena dia udah janji akan memberikan visa Amerika kepada Helena. Dan benar saja, Helena telah diculik, dibawa ke tempat lain dan diperlakukan layaknya binatang. Sementara Carrillo bersama Pena mencari informasi kemana perginya Helena dengan cara kekerasan juga. Steve masih aja belum mendapatkan kabar, masih menunggu di tempat yang sama. Dan sementara Carrillo sudah mendapatkan informasi kemana perginya Helena. Penyergapan pun dilakukan dengan mudah dan Helena berhasil diamankan. Steve mendapatkan kabar dan mereka pun menuju lokasi. Steve datang menghampiri Pena, marah karena dia nggak diajak. Udah jauh-jauh dari Amerika ke sini malah disuruh diam aja. Bahkan tanpa penjelasan sore itu, Steve meminta untuk selalu diikut sertakan. Lalu M19 kelompoknya sudah dihabisi oleh Pablo satu persatu. Pablo hanya memberi pesan kepada Ivan, kembalikan Marta, jika tidak keluargamu selanjutnya. Marta pun dibebaskan tanpa terluka sedikit pun. Tapi Pablo tidak berhenti. Dia menghabisi anggota yang lain dan lebih parah, memajangnya, menggantungnya di pohon lalu difoto dan disebarluaskan di koran. Hal ini menunjukkan kekuatan
menemukan Pablo. Dan malam itu, Pablo bertemu dengan Ivan yang sudah ditangkap. Ivan tidak dilenyapkan, melainkan dijadikan anak buahnya. Dia dijamin oleh Pablo keamanannya. Ivan pun pulang dengan selamat. Gustavo menegur Pablo yang di luar dugaan. Ternyata Pablo memiliki rencana lain. Liberar a Colombia. Di kantor kedutaan, anggota kartel Medellin telah disusun. Kolonel Carrillo adalah sosok yang ingin perubahan di negaranya. Lalu, Connie juga ingin ikut serta dalam masalah ini. Dia menawarkan diri menjadi suster di gereja. Dan saat Steve bersama Connie pulang ke apartemen, mereka menemukan pintu apartemennya terbuka. Dan ketika masuk, kucingnya sudah tergantung. Episode 2 pun selesai. Ya, kita selesai dulu sampai di episode 2 dan akan lanjut lagi di video selanjutnya. Series ini adalah menjadi salah satu series terbaik menurut gua. Oke, kalau gitu gua Angga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.